Iblis itu bisa zikir 80.000 tahun seperti disebutkan Imam Tabari di surga, tapi tidak pernah berselawat kepada Rasulullah SAW. Nabi Adam baru dicipta, tapi dia langsung berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ajarkan beliau al-asma, nama-nama di alam semesta. Sedangkan iblis hanya diberikan zikir tapi tidak diberikan ilmu. Ini pesan panjang, Pak. Iblis, Dajjal, Khawarij itu satu paket. Hafal zikir, hafal ayat, tapi tidak berselawat. Solawat itu pelembut kolbu. Orang tidak bersolawat, kolbunya kering, kolbunya keras. Solawat itu membuat kolbu bercahaya, karena Al-Quran itu turun kepada yang disolawatkan. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada nggak Quran? Nggak diturunkan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad belum ada, Quran sampai sekarang belum turun, Pak. Iya. Jadi Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, maka kita bersalawat kepada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah sudah salawat dulu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. An-nabi di situ itu An-Nabi Ahmad. Al-Quran belum diturunkan, Allah sudah bersalawat. Al-Quran belum udah diturunkan, orang belum hafal Quran. Salawat itu sudah ada sebelum hafalan dia. Al-Quran belum diturunkan, Nabi Adam sudah salawat. Jadi lebih tua mana? Maka salawat ini bagian dari kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah salawat itu. Lalu kita tirukan. Itu bedanya, ya. Maka orang yang jauh dari salawat, dia jauh dari yang memegang kunci surga. Yang memegang kunci surga siapa? Mereka itu lupa dapat hadis bahwasanya Al-Quran ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Kan ada begitu, akan datang bawa syafaat pada hari kiamat kepada ashabihi. Al-Quran datang. Siapa Al-Quran itu? Aisyah ditanya, apakah akhlak Nabi? Jawaban Aisyah, khuluqul Quran. Fal Quran huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu sebenarnya Nabi Muhammad itu sendiri. Gak ada Nabi Muhammad, gak ada Quran. Apa? Ajaran sesat, Pak? Itu dalilnya masih kurang. Kata Aisyah apa? Khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sifat Qurani. Jadi hafal Quran gak salawat ke Nabi, hafal Quran gak maulidan, hafal Quran gak mengenal Nabi. Aduh, Bapak ini semangat sekali. Sepakat, Pak. Tapi polarisnya. Apa kata iblis dulu kepada Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Apa kata malaikat dulu ketika malaikat yang malaikat Azazil, yaitu yang menjadi iblis. Ketika semua malaikat datang kepadanya minta doa, dia doakan semua malaikat tapi dia lupa mendoakan dirinya. Apa kata dia? Hadakumullah. Semoga Allah memberikan kalian hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Maka iblis mendoakan malaikat dapat hidayah, tapi dia sendiri jauh dari hidayah. Maka karakter iblis zaman now sama, Pak. Kita didoain, kita aminin, Pak, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Iblis ketika diusir, ketika dia dimurkai oleh Allah, dia menyalahkan Allah. Yang disalahkan siapa? Allah.
Ya Allah, kan aku begini, engkau juga yang ngatur gitu. Nah, dia menyalahkan dirinya, menyalahkan takdir Allah kepada dirinya. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika ada masalah nyalain siapa? Nyalain dirinya. Inilah perbedaan waladi Adam dengan walad iblis. Walad tor walad, bukan kualat, Pak. Walad anak keturunan Adam kalau salah bersama, yang disalahkan dirinya. Kalau walad iblis enggak, udah jelas dia salah, yang dia salahkan orang lain, dia cari kambing hitam. Maka sekarang nih coba ntar lihat Pak, terjadi bencana, kata mereka itu karena kalian tawasulan. Ya, tak terjadi bencana, apa kata mereka? Karena kalian buat bid'ah di masjid dengan maulid. Ya salah. Maulid itu menyebut nama Nabi. Nyebut nama Nabi, sholawat nggak dari tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu penolak bala. Jadi yang bikin tolak bala bukan kajian yang begitu, kajian yang ada sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Man shalla alaihi sallallahu alaihi asyara marat. Udah hafal semua gitu dalilnya. Siapa yang sholawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sholawat Allah itu rahmat. 1 sholawat 10 rahmat, berarti 10 bala tertolak. Maka kalau orang sini ini sholawat semua, terus di kampung mana sholawat, kampung ini corona nggak bisa tembus ke kita. Walaupun dia ada, tapi tidak mempengaruhi hidup kita. Insya Allah. Maka saya berharap teruskan majelis maulid. Bahkan kalau perlu buat maulid tiap bulan. Ya. Yang ada selawat terus, supaya kita tambah kenal Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu rahmat. Rasulullah itu bukan sesuatu yang menegangkan. Terakhir saya menyebutkan ya, Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kami kalau mendapatkan suatu pengalaman spiritual, kami menganggapnya itu rahmat. Kalau kalian menganggapnya aneh-aneh, kata beliau. Dulu ketika kami makan bersama Nabi, sami'na tasbihat ta'am. Kata Abdullah, kami dengar itu makanan bertasbih. Canggih gak sahabat Rasulullah? Dengar Pak, air tasbih. Udah dapat belum ilmu begitu? Belum ya? Gimana ntar jadi tentara akhir zaman? Sahabat yang bisa berdialog dengan alam itu, mereka yang selamat waktu ketika ada perempuan Yahudi meracuni Nabi. Nabi disalamin oleh daging yang diracuni. Ya Rasulullah, assalamualaikum, ana masmumah. Bukan masmumah, itu bukan nama itu. Bagus ya namanya, masmumah. Jangan kasih nama anak masmumah. Masmumah itu artinya diracun. Bentuk Arab bagus tak? Enggak. Jadi itu si daging diracuni oleh perempuan yang menyajikan, mengundang Rasul. Dia pengen uji kalau ente benar Rasul pasti disapa. Sahabat yang lain ada yang bisa berdialog dan bisa mendengarkan salamnya. Daging ketika mereka mau makan kedengeran ngucapin salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Ini bukan khurafat Pak, ini asli. Ini riwayatnya sahih semua. Abdullah bin Mas'ud yang bercerita, kami mendengar tasbihnya. Tapi ketika kejadian di masa yang lain, Nabi Muhammad diundang perempuan yang ingin menguji kerusulan Nabi. Sahabat-sahabat sudah makan. Mereka yang makan tidak pakai basmalah, mati di tempat. Yang pakai basmalah cuma sakit-sakit perut aja Pak, main cerak aja besok. Ya, itulah hebat bismillahnya sahabat Nabi. Kecuali Khalid Al-Walid, kalau dia baca bismillah, tidak ada satupun yang merusak badannya. Itulah debus Al-Khalidiyah, Thariqat Khalid bin Walid. Itu terjadi ya. Jadi nggak usah khawatir Pak, biarin aja mereka ya. Kita buat majelis maulid. Siap Pak pengurus? Pengurus yang baru? Nanti ada Mi'raj, buat lagi. Ada Rajaban, buat lagi. Ada Sya'ban, 15 Sya'ban, buat lagi majelis.
Semua majelis itu mengingatkan kita kepada amal-amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan amal NU Muhammadiyah PRT, bukan. Sebelum ada NU Muhammadiyah sudah ada 15 Syaban. Di Syaban sudah ada sebelum itu. Sebelum semua mazhab sekarang ada, sudah ada. Ya, sebelum ada NU Muhammadiyah, sebelum ada Salafi, sebelum ada Jamaah Tabligh, udah ada belum Maulid Nabi? Udah ada. Yang buat bukan orang Syiah, yang buat Sultan Muzaffar, Salahuddin Al-Ayyubi. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah.